Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya peserta pelatihan One Pesantren One Product 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ziran Zailani. Saya di sini sebagai perwakilan dari Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut. Khususnya adalah pada usaha klinik Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi kepada ibu dan bapak dan juga kawan-kawan peserta yang sangat luar biasa yang sudah ingin mengikuti One Pesantren One Product di materi marketing dan penjualan 2021. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih marketing dan pemasaran untuk usaha yang masih merintis, usaha yang masih akan memulai, usaha yang masih kecil-kecilan atau bahasa kerennya itu adalah startup. Di sini panitia sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk saya sendiri. Di sini ada pertanyaan yang pertama itu adalah konsep penjualan di pesantren. Bagaimana sih konsep penjualan di pesantren? Yang pertama itu adalah kita akan membicarakan tentang teori terlebih dahulu ya, bahwa konsep pemasaran di kita adalah pemasaran jasa pelayanan. Sebagai klinik Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut, konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan dari organisasi tergantung pada penentuan dan kebutuhan serta keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada para pesaing. Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Itu menurut Kotler tahun 2008, bahwa di sini kita mengetahui bahwa konsep marketing dan pemasaran itu tidak cukup hanya mendapatkan pelanggan saja dan itu beres, tapi bagaimana kita memberikan suatu strategi secara jangka panjang. Bagaimana itu? Nah, untuk menjawabnya, maka klinik Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut itu adalah yang pertama itu mengutamakan konsep core value dari penjualan tersebut. Apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang kita ingin kenalkan kepada masyarakat luas? Yang pertama adalah tentu saja nilai Islami dari Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dari Garut khususnya, dan umumnya itu adalah memperkenalkan bagaimana sih pelayanan kesehatan berbasis nilai-nilai keislamian itu bagaimana. Nah, itu yang kita jual. Maka ketika kita memiliki nilai itu, maka kita akan mengetahui bagaimana sih konsep marketing dan pemasaran yang akan kita inginkan dan kita butuhkan. Proses pemasaran mencakup pada 5 langkah, di mana 4 langkah pertama adalah menciptakan nilai bagi pelanggan, dan langkah yang terakhir itu adalah langkah eksekusi. Dan yang pertama itu adalah pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Di sini kita mengerti bahwa kita menjalankan di usaha di lingkungan pesantren, khususnya di pesantren kita itu adalah Pondok Pesantren Darul Arqam. Kita di sini melayani beberapa komponen. Yang pertama adalah santri, yang kedua adalah sivitas akademika pondok pesantren, dan yang ketiga adalah masyarakat umum tentunya. Nah, di sini kita harus memahami bagaimana supply and demand yang diadakan di lingkungan tersebut. Supply adalah ke produk, adalah stok, adalah barang dan lain sebagainya, dan demand adalah kebutuhan, permintaan dari lingkungan kita, yaitu adalah lingkungan Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut ataupun pondok pesantren yang lainnya, sehingga kita harus menyesuaikan tujuan dari penjualan kita. Yang kedua itu adalah pemasar merancang menumbuhkan strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan dan juga menumbuhkan pelanggan sasaran. Nah, di sini kita harus membuat gitu. Bagaimana sih strategi pemasaran yang tidak hanya mendapatkan tapi juga bisa mempertahankan dan juga membuat orang-orang tersebut menjadi pelanggan kita. Seperti bagaimana gitu, bagaimana caranya, dan ada beberapa triks dan triknya nanti di tengah video. Terus yang ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul.
Nah, di sini jangan lupa bahwa setiap usaha dan setiap apa yang kita jual itu harus mempunyai nilai unggul. Yang keempat adalah membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dan menangkap nilai dari pelanggan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat cuplikan video yang saya sebagai prinsip saya untuk menjalankan bisnis klinik Galuh Arkom di sini adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat. Maka kalau saya pribadi ditanya gitu, Kang, apa sih rahasia bisa jago jualan? Ya, apa sih membuat banyak orang itu jago jualan gila-gilaan gitu kan, sampai jualan apapun bisa laris manis, produk apapun yang dikasihnya itu bisa meledak gak karuan. Ya, saya punya prinsip teman-teman, ini juga perlu Anda catat bahwa produk yang buruk, ya, yang busuk, yang jelek bahkan di tangan orang yang tepat itu bisa meledak. Sekali lagi, produk yang jelek di tangan yang tepat bisa meledak. Ya, berlaku sebaliknya. Produk yang bagus ya di tangan orang yang tidak tepat itu bisa melempem. Apa itu artinya? Sebenarnya bukan tentang apa produknya, tapi tentang siapa yang menjualnya. Ya, nah maka penting membuat kita tuh tahu bahwa sebenarnya pola apa saja yang harus kita cari tahu gitu. Oh ternyata yang jualannya tuh laris manis tuh dia karakternya begini si penjualnya gitu. Nah itu secara karakter. Nah apa yang membuat seseorang jago jualan? Nah, ini poinnya sekarang kita telusuri dari sosok manusianya dulu. Teman-teman, yang pertama, dia punya belief yang tepat, punya mindset yang tepat, ya. Jadi mindsetnya itu adalah bukan tentang mendapatkan uang, tapi sesuatu di balik uang, ya. Kalau saya pribadi ditanya apa itu jualan, saya sering mendefinisikan bahwa jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Itu beliefnya, gitu kan. Artinya apa? Semakin saya jualannya laris manis, semakin banyak orang yang bisa saya tolong. Apalagi saya sebagai seorang muslim punya keyakinan juga bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesamanya gitu. Nah maka ketika jualan saya laris manis gitu kan, banyak orang yang tertolong dengan hadirin produk saya. Bedanya adalah nolongnya saya ini dalam tanda kutip ada pamrihnya gitu ya, karena orang bayar gitu. Beda dengan cara kita murni berbagi dengan Anda. Kayak saya sekarang bikin video ke Anda, sharing dengan Anda, tak ada bayaran sepeser pun dari Anda, betul? Karena saya murni caring dengan Anda gitu. Saya murni peduli dengan Anda. Jadi belief yang pertama itu bahwa semakin banyak jualan, semakin banyak nolong orang. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, teman-teman semua, yakini juga bahwa yang namanya jualan itu adalah halal ya. Ini bagi teman-teman yang muslim terutama gitu kan, yang sekarang seringkali ada orang nih, segelintir orang bukan Anda di luar sana yang dengan bangga gitu kan pamer mobil gitu ya, pamer rumah gitu kan, padahal semuanya hasilnya hasil riba. Padahal dalam Islam itu riba itu haram dan jualan itu halal gitu. Nah artinya apa? Karena jualan halal ya hajar gitu langsung gitu, gak usah ada ragu, gak usah takut gitu. Belief yang kedua adalah jualan halal, riba haram gitu kan. Belum lagi belief yang ketiga, banyak belief-belief lain yang harus kita insert dalam pikiran tuh. Apa belief yang ketiga? Bahwa 9 dari 10 kunci rezeki adalah dari perdagangan, perniagaan ya. Kalau kita ngelihat sirah gitu kan, banyak para sahabat Rasul, bahkan Rasul sendiri itu seorang pedagang, seorang pengusaha gitu. Nah ini menjadi belief yang terinstal dalam pikiran. Jadi kalau beliefnya udah benar, mindsetnya udah benar nih, maka konsepnya adalah kalau Anda pengen mengubah omset, ubah mindset. Ubah mindsetnya, berubah omsetnya gitu. Nah ini beliefnya nih, dari setiap orang ini oke. Ternyata setelah kita polakan, orang-orang yang jago jualan itu punya belief yang memberdayakan. Ya, ada orang-orang yang tidak jago jualan dan beliefnya tidak memberdayakan. Apa itu disebut limiting belief? Ya, kayak, aduh Kang, saya mah nggak bakat jualan. Aduh Kang, saya mah tinggal di kampung gitu ya. Saya mah nggak ada ceritanya keluarga yang dia tuh pengusaha gitu ya. Wah Kang, saya mah nggak enakan, kalau jualan, khawatir nanti membuat orang lain miskin, duitnya habis misalkan gitu ya. Ada orang-orang kayak gitu mikirnya. Jadi pola nomor 1 adalah ternyata orang yang jago jualan ya punya belief yang memberdayakan. Nah ini yang perlu Anda insight dalam pikiran Anda juga. Banyak belief-belief positif teman-teman ya. Tugas Anda adalah memastikan belief itu muncul dalam benak kita. Caranya gimana? Pertama, mindset tadi, belief tadi harus Anda insight dalam pikiran dengan cara Anda harus terus mengulanginya dengan repetisi. Ya, bahwa Anda sering sebut misalkan oke, nolong orang, oke, halal gitu kan. Baca kalimat-kalimatnya, statementnya, bikin quote-quote ditempel, dilihat setiap hari gitu kan. Jadi repetisikan belief itu supaya terinstal secara otomatis dalam pikiran bawah sadar kita. Ya. Yang kedua adalah Anda perlu mendengarkan belief-belief ini dari orang yang Anda anggap sebagai public figure.
orang yang punya authority. Kalau Anda menganggap bahwa saya adalah orang yang punya figur dalam dunia selling dan saya ngomong begini, Anda menganggap bahwa iya Kang Dewa mentor saya misalkan, mentor secara virtual gitu kan, ya mangga itu bakal mudah terisa dalam pikiran Anda. Tapi kalau Anda tidak menganggap seseorang itu sebagai expert di bidangnya, dia nggak akan didengar. Jadi nomor satu tadi repetisikan, kedua harus didengar kata-katanya ataupun beliefnya dari orang yang memang Anda anggap sebagai public figure. Ketiga, lingkungan Anda pastikan positif. Nah, maka pastikan juga teman-teman Anda pada saat Anda jualan tuh bukan orang yang malah menjatuhkan gitu ya. Alah, udahlah gak usah sok-sokan gitu ya, jualan mulu. Alah, tiap hari jualan mulu bro, gak dibawa mati bro gitu kan. Nah, ini kan tidak memberdayakan. Ini yang pertama, beliefnya kudu benar. Jadi unsur yang pertama adalah unsur manusianya. Nah sekarang kita pretel ini, kalau saya melihat bahwa apa yang membuat seseorang jago jualan gitu kan, saya bersyukur pernah belajar ilmu NLP, melakukan yang namanya benchmarking, modeling dan lain-lain gitu. Nah ternyata nih, ini tadi dari segi manusia udah jelas ya. Nah sekarang ternyata orang-orang yang jago jualan, ya orang-orang yang bisa menjual apapun, barangnya tuh apapun ya, produk murah, produk mahal, produk digital, produk fisik, itu ternyata punya prinsip. Prinsipnya menjadi sebuah kata kunci dia dalam menjual, ya. Dan dia jadinya akhirnya tidak sembarangan menjual produk. Kayak saya gitu kan, alhamdulillah bersyukur hampir semua produk laku gitu kan, laris manis laku keras. Tapi pada saat itu produk datang ke saya misalkan, saya tidak langsung sembarang bilang, oke, saya garap misalkan. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Apa prinsipnya? Nah ini prinsip yang harus Anda catat, harus Anda amalkan, dipraktekkan dalam bisnis Anda setiap hari gitu kan. Apa itu? Pertama, jualah produk yang tepat, ya, ke market yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi 4, ya, ketepatan. Poinnya di ketepatan teman-teman, ya. Produknya kudu tepat, marketnya kudu tepat, ya. Caranya juga kudu tepat, gitu kan. Dan terakhir adalah waktunya kudu tepat. Salahnya itu di mana? Maka kalau saya pribadi, nah, begitu kawan-kawan, Kak. Berdasarkan dengan apa yang disebutkan oleh Kang Dewa itu adalah strategi penjualan market pemasaran simpel. Kita harus menjual sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat dan juga produk yang tepat dan juga strength terakhir di waktu yang tepat. Itu kawan-kawan pada intinya. Terus ada pertanyaan nomor 2. Inovasi apa yang dilakukan di penjualan di pesantren? Khususnya di pesantren di klinik Dawa Arkom. Nah, di sini kita melakukan inovasi nilai. Inovasi nilai yang menjadi semangat ruh kita berjualan di sini. Itu yang pertama, pada klinik Dawa Arkom, inovasi yang paling dasar adalah inovasi nilai pelayanan. Jadi kita menciptakan slogan sebagai branding kita, memperkenalkan kita kepada masyarakat luas. Itu yang slogan top, tulus, optimal, dan juga profesional. Sebagai ujung tombak dari penjualan dalam membentuk branding yang kuat di tengah persaingan yang ketat di klinik-klinik yang lain. Terus nomor 3 ada pertanyaan seperti ini. Struktur tim penjualan di pesantren model dan juga produk apa saja yang dipasarkan oleh pesantren. Nah, di sini simpel saja ya teman-teman, bahwa Bapak-bapak, Ibu dan kawan-kawan, maaf. Di sini membangun tim penjualan melibatkan lebih dari sekedar pekerjaan beberapa orang penjualan dan menempatkan mereka dalam satu ruangan agar mereka menjual produk atau layanan Anda. Tim penjualan membutuhkan struktur yang tepat dan proses yang produktif untuk membantu mereka memindahkan prospek mereka melalui saluran penjualan dengan mudah. Pada dasarnya itu adalah kita menerapkan prinsip kolektif kolegial, bahwa tidak hanya pekerja saja, tidak hanya seller saja, tidak hanya pemikir saja atau pimpinan saja yang memikirkan bagaimana sih membangun strategi tim penjualan itu. Jadi dari atas ke bawah itu harus memikirkan. Nah, di sini ada contoh bagaimana di klinik Dawa Arkom menjalankan struktur tim pemasarannya. Di atas, yang paling atas adalah manajemen pemasaran. Terus di bawah ada 4 komponen. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah iklan, yang ketiga ada penjualan, kesiapan, dan yang terakhir itu adalah riset pemasaran. Dan yang terakhir itu adalah yang paling utama untuk kita lakukan untuk menemukan apa saja produk yang dibutuhkan, bagaimana iklan yang akan kita lakukan, dan terakhir bagaimana penjualan yang akan kita praktekkan kepada masyarakat luas. Nah, di sini produk itu ada 4.
di klinik Dollarcom yang paling diunggulkan. Yang pertama adalah KIA, klinik ibu dan anak di sini. Terus yang kedua itu adalah laboratorium. Terus kemudian ada poli gigi dan terakhir adalah poli umum. Terus bagaimana kepada siapa kita menjual? Pasti dan jelas itu adalah ada 3. Kepada santri, kepada civitas pondok pesantren, yang terakhir adalah kepada masyarakat umum. Terus kemudian keunggulan apa saja sih yang ada di pondok pesantren Dollarcom, khususnya klinik Dollarcom? Yang tadi saya sebutkan bahwa ada 4. Yang pertama, klinik ibu dan anak. Klinik ibu dan anak kita memberikan pelayanan yang sangat maksimal dan sangat islami. Misalkan ketika akan lahiran kita akan bacakan murotal, lalu kemudian misalkan ketika kita masih senam ataupun apa, kita memberikan keyakinan, memberikan afirmasi bahwa melahirkan adalah sesuatu ibadah yang sangat penting dan sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah dikia pasti kita membutuhkan laboratorium seperti cek darah, seperti cek kandungan, cek apa dan lain sebagainya. Itu membutuhkan laboratorium sehingga di klinik kita itu ada sudah terintegrasi penjualannya. Jadi ketika satu orang membutuhkan KIA, maka tidak akan perlu untuk ke tempat yang lainnya. Misalkan kita hanya ke KIA aja, tidak bisa. Tapi kalau butuh laboratorium ada, butuh poli gigi untuk periksa gigi ke ibunya ataupun anaknya bisa. Ataupun misalkan ingin beriksa dokter dari misalkan sakit atau apa, bisa, itu semuanya ada. Sehingga yang diunggulkan di sini adalah keintegrasian dari setiap unit yang ada, dan setiap produk yang ada. Terus target yang disasarkan di klinik Dollarcom itu sudah jelas ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah santri, yang kedua adalah civitas pondok, yang terakhir adalah kepada umum. Terus yang pertanyaan nomor 7, nomor 8, bagaimana sih tim usaha role model perlu memiliki kemampuan menjual? Dan yang terakhir, siapa yang memiliki kemampuan menjual di pesantren? Nah, kenapa tim penjual harus bisa menjual produk tersebut? Karena tadi yang disebutkan oleh Kang Dewa, itu bukan seberapa pentingnya produk yang akan dijual, tapi seberapa pentingnya orang yang akan menjual produk tersebut. Mau sejelek apapun, mau sebusuk apapun, mau tidak menjual produk tersebut, akan tetapi ketika di tangan yang tepat, di tangan orang yang bisa menjual produk tersebut, maka produk tersebut akan terjual, bahkan terjual dengan mudahnya seperti itu. Akan tetapi sebaliknya, ketika produk yang sangat bagus, sangat permintaannya sangat tinggi dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah terjual satu peser pun ketika di tangan orang yang sangat tidak bisa menjual seperti itu. Terus siapa yang bisa menjual? Semua komponen klinik Dollarcom Muhammadiyah, staf, dokter, tenaga kesehatan, dan bahkan civitas pondok pun menjadi peneketing dari klinik Dollarcom. Karena kenapa? Karena kita bisa mempromosikan, kita bisa saling membantu dan antara satu dan lain sebagainya. Misalkan ada yang berobat, ada yang melahirkan, ada yang cabut gigi ataupun ada yang sakit, bisa ke klinik Dollarcom Muhammadiyah Daerah Garut. Terus kemudian nomor 9, bagaimana pesantren role model menjual kepada konsumen? Nah, sebenarnya simpel sih, kembali lagi kepada prinsip supply and demand. Ada barang, ada kebutuhan, ada stok, ada kebutuhan, ada permintaan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh video singkat bagaimana sih kita menjual sebuah produk dengan simpel dan juga cepat. Sell me this pen. It's a amazing pen. For professionals. Brad, show him how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Write your name down on that napkin for me. I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend.
simpel sekali kan kawan-kawan, ibu bapak sekalian, ketika kita ingin menjual sesuatu maka kita harus tahu dulu siapa yang butuh produk yang kita jual. Ya kan tadi kan yang dicontohkan bahwa ketika kita membicarakan untuk menjual pulpen, untuk menjual pensil, cari orang yang butuh pulpen ataupun tadi ciptakan suasana kebutuhan untuk membeli pulpen tersebut. Seperti itu. Jadi simpelnya seperti itulah. Jangan nggak usah misalkan ini pulpen yang bagus, ini misalkan pulpen yang sangat ajaib dan lain sebagainya. Mau bagaimanapun, mau berbusa bagaimanapun tidak akan pernah bisa menjual dari pulpen tersebut. Terus yang terakhir itu adalah bagaimana sih permasalahan yang dihadapi oleh pesantren Darul Arqam, oleh klinik pesantren Darul Arqam, dan juga bagaimana tips menghadapi masalah tersebut. Terus yang pertama itu adalah masalah yang dihadapi oleh klinik Darul Arqam di sini adalah branding ataupun anggapan masyarakat klinik Darul Arqam itu hanya untuk santri, hanya untuk civitas akademika pondok pesantren saja, tidak hanya untuk masyarakat umum, sehingga ketika ada orang yang sakit, ada orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu tidak ke klinik Darul Arqam seperti itu. Seperti itu teman-teman. Sehingga masalah yang sangat dihadapi oleh klinik Darul Arqam itu adalah masyarakat umum yang masih berpikiran seperti itu, sehingga masih sangat minim untuk berkunjung klinik Darul Arqam dari masyarakat umum beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang itu sudah menjadi masalah yang sudah diselesaikan. Karena kenapa? Kita memiliki branding yang kuat, kita memiliki pemasaran yang kuat, dan juga strategi yang kuat yang telah dijelaskan oleh saya tadi. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri video ini, maka alangkah baiknya kita melihat video bagaimana sih dasar nilai kita untuk memulai suatu usaha. Apakah kita akan usaha keras ataupun kita ingin berusaha cerdas seperti layaknya ilustrasi berikut. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu.
Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo, dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember,
Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Emro dan Pipo, Ya, seperti itu teman-teman, kawan-kawan peserta One Percent One Product. Ketika kita menjalankan startup ataupun usaha, mana yang kita pilih? Mau usaha keras terus kita mendapat uang tapi tidak berkembang, tapi apakah kita akan usaha cerdas? Memang berat sedikit di awal, memang sangat berat untuk menentukan rencana dan lain sebagainya dan rangka dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mulai, kita akan tahu kemana usaha kita akan dibawa, kemana produk kita akan dibawa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrul minallah wa fatul qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.